Kita awali Sindo Today. Hari ini pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT menelan korban. Ya, 2 warga menderita luka bakar akibat abu panas dari Gunung Lewotobi laki-laki. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada Kamis dini hari menelan korban. 2 warga terluka akibat terkena abu panas dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dan 2 korban tersebut yakni Hendrikus Kuta, 52 tahun, dan Willy Wordus Todaboli, 70 tahun. Kedua korban kini dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih tinggi. Status Gunung Lewotobi berada pada level 4 atau awas. Tadi malam ada katanya 2 orang. Itu di. Jadi sekarang masih di rumah sakit. Itu karena apa? Kena lahar panas. Iya, lahar panas. Desa sini, warga desa. Iya, warga sini ada 2 orang. 2 orang ya. Tadi kita sempat membahas soal THR. Nah, ini dia setelah usai viral dan menjadi buruan polisi, Galuda pemirsa, anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang akhirnya ditangkap. Ya, kemudian pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu, Pak. Harga saya kerja di sini, Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah, Pak. Gimana mau ada ACC, Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu maka sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di iya, sini. Paham. Saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Bos lu. Harga saya lah, Pak. Saya kerja di sini, Pak. Ya kan kita nggak ada hubungan sama Kita kamu. nggak ada urusan sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan, Bu. Kita pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak pernah bos lu turun. kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Ya, harga saya lah. Saya juga kan pengamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Gimana? Lu jangan Nggak ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah. Dari saya lah. Enggak. Kita nggak ada nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu, nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Mau gitu loh, Pak. ART-nya sekalian. Jangan ribut-ributan di sini, Pak. Bukan ini keributan. Gua masih gini, ini udah cari baik-baik gua loh. Nah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan? Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan? Paham saya juga, Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang. Lu nyari makan di sini. Dia gua nyari buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan Gimana mau. kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya yang berbicara? Nah, serah kalau gitu. Oke. Nih, tulis sama gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Harga saya lah. Saya kerja di sini juga, Bu. Mana pulpen. Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak. Gua pribumi sini. Siap. Ya, Paham. tulis. Tuh ada Siap. nomor HP gua di sini. Oke. Siap. Dia makan lagi pada nyari berlian, Bang. Kita mah lagi nyari Paham ya, Bu? beras. Iya, paham. Itu Siap. kan buat bagi-bagi takjil. Siap. Lingkungan. Iya. Masa kita sih Bang nonton di doang. Ini kagak ada yang berani sama gua satu orang pun. Iya, paham. Mau berani gelut sama gua. Iya. Lu mau ngasih Video anggota Ormas yang tengah meminta tunjangan hari raya di sebuah perusahaan di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini belakangan viral di media sosial. Dalam aksinya, anggota Ormas memaksa ingin bertemu pimpinan perusahaan untuk meminta THR Lebaran. Pelaku juga sempat mengintimidasi petugas keamanan yang tengah berjaga lantaran permintaannya ditolak. Usai aksinya viral, tim Resmo Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menangkap pelaku pada Jumat pagi. Pelaku diamankan kurang dari 12 jam di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut usai aksinya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga meminta keterangan 3 rekan pelaku.
kami sudah mengamankan pelaku inisial S semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Ada perlawanan nggak, Bang? Untuk perlawanan tidak ada, yang pasti pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya viral dan pelaku ketakutan sehingga melarikan diri. Bang, pas waktu video itu kan kabarnya 4 orang, apakah itu 4-4-nya ditangkap gitu? Untuk yang sudah kita amankan 3 orang untuk terkait video yang viral, sementara kita tetapkan 1 orang untuk tersangka. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di ruang Resmo Polres Metro Bekasi Kota dan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bisa ya? Masih bisa bilang bela negara maksudnya. Bilang bela negara mati-matian katanya. Mati-matian katanya. Jangan sampai ada jagoan ini ya, kebun sirih jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada, cukup Cikiwul saja. Karena ini ternyata teror ormas minta THR ini nggak berhenti. Karena menjelang lebaran ini ulah oknum ormas melakukan tindakan tidak terpuji terus terjadi, pemirsa. Iya, kemudian ini juga menimbulkan keresahan ya di masyarakat. Masyarakat kesal akibat sejumlah oknum yang meminta THR hingga aksi-aksi mereka memang memberikan dampak yang meresahkan buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, itu tuh saya kalau nggak dipegangin siapa, saya mau jatuh. Dipegangin sama siapa saya? Wah, mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kamu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan bentak-bentak. Bukan bentak-bentak. Seorang ibu yang merupakan karyawan kantor Dinas Kesehatan Cikarang kesal lantaran nyaris terpeleset akibat sampah yang dibuang sekelompok ormas di depan pintu kantor Dinas Kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oknum ormas sempat berbicara di depan CCTV. Mereka ingin menemui Kepala Dinas Kesehatan. Namun saat itu yang bersangkutan sedang tak ada di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Bekasi berkomitmen akan menindak tegas ormas yang membuat kegaduhan. Apalagi jika ada paksaan untuk memberikan THR. Perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebelumnya, salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan, Depok menerima 3 surat berupa berisi permohonan partisipasi, mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tak boleh meminta paksa dan memberi paksa tunjangan hari raya di luar perusahaan dengan dalih apapun. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW, kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Terkait ormas minta THR lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat, Didit Junaidi, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, Galuh dan juga pemirsa, di mana ratusan mahasiswa dari berbagai kampus se-Bandung Raya kembali menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI. Ya, mereka ini kecewa ya atas pengesahan Undang-Undang TNI yang kemudian massa membakar pagar dan merusak sejumlah fasilitas umum di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi penolakan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI digelar oleh ratusan mahasiswa se-Bandung Raya. Massa bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat sejak siang hingga malam hari. Ungkapan kekecewaan ditunjukkan oleh massa dengan membakar fasilitas umum hingga pagar gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, massa juga merusak sejumlah kamera pengawas yang terpasang di sekitar gedung DPRD. Massa menuntut pemerintah mencabut pengesahan Undang-Undang TNI karena khawatir akan adanya dui fungsi militer di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Ya, Supratman meminta rakyat Indonesia untuk tidak khawatir akan adanya dui fungsi TNI dari undang-undang ini. Pak, tanya dong dikit Pak. Pak, masih ada penolakan RUU TNI Pak, gimana Pak? Ya. Makasih Bang Mas. Menurut Supratman, pengesahan Undang-Undang TNI justru memberi kepastian batasan bagi militer dalam mengisi suatu jabatan di lembaga dan kementerian ataupun sipil. Supratman tidak menampik bahwa ada penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Namun ia meminta rakyat Indonesia untuk percaya atas keputusan pemerintah. Supratman juga tidak ambil pusing atas aksi mahasiswa menolak RUU TNI dan sempat mengadang mobil yang ia kendarai beberapa hari lalu. Kekhawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer. Namun masih banyak penolakan, terutama di media sosial masih bergema. Pasti ya. Jadi kemarin juga saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik, bahkan saya menghampiri, mobil saya dicegat juga, kemudian saya juga akhirnya datang lagi. Intinya tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu masih ada saluran-saluran yang lain yang bisa digunakan. Kan ada saluran yang lain untuk bisa digunakan. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak. Jurnalis Tempo yang merupakan reporter desk politik bocor alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung Mbak. Buka Mbak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter desk politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai
sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan satean Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai bocor halus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita laporkan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang
dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Sementara Menteri Hukum menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers. Ya ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Ya, kita harapkan tidak ada intervensi yang seperti itu lagi ya terhadap pers, karena kinerja pers itu dilindungi undang-undang. Ya, semoga negara demokrasi tetaplah demokratis bagaimana seharusnya ya. Dan jangan lagi menyuruh memakan daging busuk ya. Itu tidak baik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jokowi dan Puan Maharani menghadiri acara buka bersama. Ya, Presiden RI ke-7 ini dan Ketua DPP PDI Perjuangan bahkan satu meja. Pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Keduanya juga berada di satu meja yang sama. Selama lebih dari 1 jam, Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan. Makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bertemu dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ada kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar di ruas tol Semarang Batang kilometer 419. Ya, saat kejadian bus tak mengangkut penumpang, sementara awak bus berhasil menyelamatkan diri. Terjadi kebakaran di tol Asap tebal membumbung tinggi dari bus antar kota antar provinsi yang terbakar di ruas tol Semarang Batang kilometer 419, tepatnya di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Bus PO Haryanto tanpa penumpang ini terbakar di atas tol Simpang Susun. Menurut saksi, sebelum terbakar terdengar suara ledakan yang cukup keras dari bus tersebut. Tahunya tuh
dari dalam rumah tuh tak kira tuh kayak bermeledos gitu kan. Ternyata terusnya tuh ada yang meledak. Terus tuh kayak tiba-tiba tuh aku saya keluar tuh ada asapnya gitu. Nah terus lama-lama tuh ada percikan api terus menimbulkan kayak besar. Yang keluar dari bis ada berapa orang berarti? Ada 2 orang kayaknya tadi. Supir sama temannya. Lama nggak kebakarannya tadi? Lumayan lama, setengah jaman gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kurang dari 1 jam, api pun berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil pemadam datang ke lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Ade dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikampek, Jabar. Ya, halo Brigadir Ade, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Galuh dan juga Cikal. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Exit Tol Cikopo, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Dan memang sudah terjadi peningkatan kendaraan sejak kemarin yang diprediksi adalah peningkatan volume kendaraan gelombang pertama arus mudik lebaran yang diprediksi terjadi sejak tanggal 21 Maret hingga tanggal 23 Maret 2025. Dan memang sejak malam tadi arus lalu lintas ruas tol Cikampek jalur A yang akan mengarah ke Jawa dengan antrean yang masih normal di gate tol Cikampek. Dan selanjutnya untuk arus lalu lintas di kawasan arteri Cikopo terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light bagi kendaraan dari arah Jomin yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun masuk ke gerbang tol Cikopo. Dan peningkatan jumlah kendaraan di kawasan jalur arteri terjadi di jam-jam jelang buka puasa karena ramainya juga aktivitas masyarakat lokal. Selain itu saat ini sudah mulai nampak kendaraan pribadi berplat nomor B dan plat di luar kota lainnya yang mulai melintas di kawasan ini. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di kawasan ini, rekayasa lalu lintas pun sudah diberlakukan, yaitu dengan penyempitan lajur jelang antrian traffic light bagi kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol dengan tujuan untuk menekan kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol namun tetap bersifat situasional. Dan selanjutnya bagi kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah pintu tol Cikopo maupun yang akan mengarah ke Jomin, arus kendaraan terlebih dahulu dialihkan berbelok ke kiri guna menekan kendaraan yang akan menuju ke arah gerbang tol. Dan bagi kendaraan yang nantinya yang akan melakukan perjalanan melewati jalur arteri Purwakarta, harap berhati-hati karena banyaknya truk muatan yang melintas dan juga banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaikkan penumpang sehingga sesekali terjadi ketersendatan di kawasan ini. Dan juga perlu kami informasikan bahwa akan diberlakukan pembatasan angkutan barang pada kendaraan sumbu 3 ke atas, yaitu sejak tanggal 24 Maret dan akan berakhir di tanggal 8 Maret, maksud kami 8 April 2025 tanpa putus selama ops ketupat berlangsung. Dan kendaraan sumbu 3 ke atas tidak boleh melintas kecuali muatan pokok, hantaran ternak, hantaran uang, BBM, dan juga kendaraan khusus. Dan untuk itu perlu kami antisipasi bagi pengemudi yang akan melintas di jalur arteri. Dan dihimbau kepada masyarakat yang belum berangkat agar mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda dan apabila lelah dapat beristirahat di rest area atau di pos pelayanan Polri yang ada. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia terjadi sebanyak 119 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 162 orang luka ringan. Dan dari 119 kasus laka lantas tersebut, 72% terjadi karena pengemudi mengalami kecerobohan dan juga tidak menjaga jarak aman saat mengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi yang informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinda melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade atas laporannya dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menuju ke informasi berikutnya, pemirsa, ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran.
Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya namanya mau lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin 19 jam. 19 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ini. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Nyaman ya? Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, memasuki libur sekolah, para pemudik tujuan Pulau Jawa maupun Sumatera mulai memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Mereka memilih mudik lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang. Memasuki libur sekolah dan musim mudik Idul Fitri 2025, ratusan pemudik yang akan berangkat ke kampung halamannya memenuhi ruang tunggu Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan kepadatan pemudik jelang Lebaran. Selain itu, harga tiket mudik tahun ini terpantau stabil, sama dengan tahun sebelumnya. Tiketnya masih stabil sih, soalnya belum seminggu, mungkin kurang Lebaran kurang seminggu kali ya naik ya. Kalau sekarang masih stabil. Itu berapa Bu? Masih 310 arah Komering. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi H-4 dan H-3 Lebaran. Dengan perkiraan jumlah pemudik mencapai lebih dari 6.000 orang. Sementara itu untuk armada bus yang beroperasi bisa mencapai 350 hingga 400 bus setiap harinya. Memang hari ini sudah terlihat ada peningkatan ya, khususnya untuk penumpang tujuan Padang dan Palembang ya, tujuan Sumatera. Namun untuk tujuan Jawa, kemungkinan nanti sore baru boleh terlihat ya. Untuk mendukung penyelenggaraan masa angkutan Lebaran 2025, Terminal Bus Kalideres membuka posko pelayanan terpadu yang terdiri dari posko keamanan, posko kesehatan, dan posko uji kelayakan bus. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Iya, di pelabuhan sudah, kemudian terminal sudah ramai, di bandara juga ramai, di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang juga sudah mulai dipadati para penumpang yang akan pulang ke kampung halaman maupun liburan ke sejumlah destinasi wisata dalam negeri. Sabar ya Galuh. Nanti habis Lebaran aja. Dan ternyata nih Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan sebanyak 3,6 juta penumpang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara di momen Lebaran. Suasana Terminal Domestik 1B Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sejak pagi hari mulai dipadati para calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman maupun liburan ke sejumlah destinasi wisata dalam negeri. Kebanyakan dari mereka merupakan pelajar memilih mudik lebih awal dikarenakan sudah libur dan menghindari kepadatan penumpang serta melonjaknya harga tiket pesawat. Aktivitas sudah libur atau gimana nih? Sudah libur, mulai sekarang libur. Aku memilih pulang sekarang. Ya, mau tercepat aja mas. Dan nggak padat. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengungkapkan nantinya akan ada sebanyak 3,6 juta penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tercatat sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat.
Posko angkutan lebaran kami monitor di dalam data kalau dibandingkan sebelum periode anglop sudah mulai terjadi peningkatan. Yang kemarin itu kurang lebih sekitar 800-an penerbangan, hari ini sudah mencapai 930. Artinya sudah terlihat mulai ada peningkatan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-3 jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan pendapatan negara harus ditingkatkan. Upaya ini merupakan langkah strategis memperkuat peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Rapat terbatas terkait focusing penerimaan negara di Istana Kepresidenan membuahkan hasil. Bapak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk fokus memaksimalkan potensi-potensi pendapatan negara dari sisi perekonomian dan perpajakan. Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pembahasan utama adalah mengenai cara-cara untuk melakukan peningkatan rasio perpajakan dan juga perbaikan administrasi perpajakan, termasuk upaya meningkatkan target rasio perpajakan yang juga diminta harus dimaksimalkan. Di samping itu, demi meningkatkan penerimaan negara, pemerintah dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN untuk menjadi cara meningkatkan pendapatan negara secara maksimal. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pendapatan negara dari berbagai sumber penerimaan menjadi perhatian serius para jajaran Menteri Perekonomian. Ya, salah satunya penerimaan dari sektor perpajakan yang akan dioptimalkan. Rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memutuskan agar ada upaya optimal untuk meningkatkan pendapatan negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa instruksi Presiden agar penerimaan negara fokus ditingkatkan dan dimaksimalkan, di mana potensi penerimaan negara bisa diambil dari sektor perpajakan, PNBP, hingga royalti pengelolaan sumber daya mineral. Neraca ekspor yang tumbuh positif dan di bulan Februari tertinggi 14 miliar kita punya ekspor, dan secara neraca perdagangan surplus sampai Februari 6,61. Jadi dari berbagai kondisi tersebut kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Erlangga juga menambahkan bahwa jajaran Menteri Perekonomian dan Keuangan diminta harus fokus terhadap peningkatan penerimaan negara. Demi meningkatkan pendapatan negara, pemerintah secara khusus menaikkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP berbentuk royalti pada mineral dan batu bara. Upaya strategis memaksimalkan pendapatan negara dilakukan pemerintah dengan menaikkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang berbentuk royalti pada mineral dan batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kenaikan royalti akan berlaku pada komoditas emas dan nikel, sementara royalti batubara kemungkinan juga akan dinaikkan. Kenaikan royalti menurut Bahlil akan dilakukan di rentan 1,5% hingga 3%, di mana pengenaan tarif royalti ini disesuaikan dengan harga komoditas di pasar, termasuk harga nikel dan emas yang mengalami kenaikan harga yang sangat pesat. Oleh sebab itu, negara harus mendapatkan pendapatan tambahan dari nikel dan emas tersebut. Antara 2, 1,5, 2, ada yang sampai 3, tergantung, dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik,
kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar kepada pengusaha, karena kita butuh pengusaha juga berkembang. Ya, tahu harga nikel juga sekarang bagus, harga emas bagus, nggak fair dong kalau kemudian harganya naik, kemudian negara tidak mendapatkan pendapatan tambahan. Di sisi lain, pemerintah akan menggali lebih banyak pendapatan bukan pajak dari komoditas mineral dan batu bara. Selain komoditas tersebut, beberapa komoditas lainnya juga akan dikaji penerapan royaltinya, termasuk produk turunan dari mineral. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Antisipasi peredaran daging tak layak konsumsi digelar di sejumlah pasar tradisional di Magelang, Jawa Tengah. Ya, sidak juga dilakukan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk mencegah pengurangan takaran minyak kita di pasaran. Satu persatu kios daging sapi di pasar tradisional Rejowinangun, Magelang, Jawa Tengah didatangi petugas gabungan dari Dinas Pertanian dan Pangan, Satpol PP, Polisi Militer, dan Polres Kota Magelang. Petugas mengambil contoh daging dari beberapa pedagang daging sapi dan ayam. Dalam pemeriksaan, petugas menggunakan berbagai metode, mulai dari pengamatan langsung, uji kebusukan, hingga menggunakan alat pH meter. Ya, saya sebagai warga senang sekali bisa mengecek-cek ada baik dan tidaknya. Ini beli apa, Bu? Saya beli sekenter. Kemudian yang kedua, itu bagian bawah memang agak mencurigakan, ya. Tetapi menurut penuturan dari pedagang itu adalah untuk pakan lele dan berjanji nanti sore, paling lambat nanti sore itu sudah nggak ada di situ. Dalam artian sudah diambil sama pembeli atau yang dari lele itu, dari peternak lele. Nah, di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UMKM mendatangi sejumlah produsen minyak kita. Inspeksi mendadak ini untuk mengantisipasi peredaran minyak kita yang takarannya dikurangi. Kali ini petugas mendatangi produsen minyak kita yang dikelola PT Samari Borneo Indah di kilometer 12 Pangkalan Bun. Dalam sidak, petugas menggunakan gelas ukur volume. Petugas mengecek sekitar 20 botol volume 1 liter yang dipilih secara acak di dalam gudang. Hasilnya minyak kita yang disalurkan sesuai dengan ukuran yang tertera di botol, yakni 1 liter, bahkan lebih sekitar 30 hingga 40 ml. Bahwasanya ukuran di gelas ukur menyatakan bahwa di kemasan botol ini sesuai dengan apa yang tertera ukuran di gelas ukur, yaitu bisa sampai 1 liter lebih atau 1000 ml lebih. Ya, itu akan menjadi komitmen kita untuk mensupport aturan pemerintah yang akan kita jalankan seterusnya. Jadi kita tidak cuma hari ini nih. Ini akan menjadi komitmen kita untuk menjaga hak dari konsumen bahwa tertulis 1 liter akan kita lebihkan. Sesuai aturan pemerintah, harga minyak kita di tingkat produsen Rp13.500 per liter. Sementara harga eceran tertinggi di tingkat konsumen Rp15.700 per liter. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Puji Hartono, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Berbagi kebahagiaan jelang Hari Raya, seorang kepala desa Aceh mengajak puluhan anak yatim piatu berbelanja baju lebaran gratis. Ya, aksi sosial kepala desa ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Puluhan anak yatim piatu yang berdomisili di Desa Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, terlihat riang gembira saat diajak kepala desa untuk berbelanja baju lebaran. Hadirnya para anak yatim piatu di pusat perbelanjaan di Banda Aceh ini disambut antusias oleh para warga serta pegawai toko. Momen bahagia ini juga terlihat dari tingkah lucu para anak-anak tersebut saat memilih baju baru yang cocok untuk mereka gunakan di hari lebaran nanti. Mereka mengaku bahagia bisa berbelanja kebutuhan lebaran bersama sang kepala desa. Di sini kita membeli baju sama celana atau membeli baju lebaran untuk lebaran. Sama siapa? Kami pergi sama kakak. Ini diajak Pak Geci atau gimana? Diajak sama Pak Geci. Kira-kira pilih berapa baju? Satu pasang baju. Untuk dipakai kapan?
untuk dipakai waktu lebaran. Suka nggak Baby? Suka. Jangan sampai anak-anak kami menjelang Hari Raya Idul Fitri ini menetes air mata melihat anak-anak yang masih sempurna ada orang tua memakai baju baru. Oleh karena itu pada kesempatan siang yang berbahagia ini kami mengajak anak-anak tim untuk memilih dan melihat sendiri bisa dipakai menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Membawa anak yatim berbelanja baju lebaran merupakan program sosial berbagi kebahagiaan jelang tibanya Hari Raya Idul Fitri yang digagas oleh pihak Desa Lam Temen Timur sejak 4 tahun terakhir. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. PT MNC Capital Indonesia Tbk bersama Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia DKI Jaya melaksanakan acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu. Acara yang digelar di Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten ini diharapkan dapat membantu anak-anak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh semangat dan kegembiraan. Anak-anak yatim piatu di Tangerang Selatan, Banten turut merasakan kegembiraan saat mengikuti acara buka bersama di Masjid Raya Bintaro Jaya. MNC Capital bersama Perbarindo DKI Jaya juga menyerahkan santunan untuk anak yatim piatu yang sengaja diundang ke acara bukber itu. Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka yang hadir pada acara bukber berharap melalui acara ini kolaborasi MNC Capital dan Perbarindo terus terjalin. Kita bisa membangun satu sinergi yang saling membangun, yang saling bermanfaat antara MNC Financial Services dan juga Perbarindo. Kita memiliki berbagai macam lini usaha jasa keuangan, termasuk jasa keuangan digital. Dengan sinergi ini akan membantu memperkuat positioning BPR di depan masyarakat, khususnya dalam menghadapi era digital. Kegiatan berbagi kepada sesama menjadi agenda rutin Perbarindo DKI Jaya dan berharap semangat berbagi akan diikuti oleh banyak pihak. Bahwa kami akan terus berbuat dari tahun ke tahun sebelumnya juga sudah, dan akan menjadikan kebiasaan bahwa di saat situasi seperti sekarang ini kita tetap harus saling berbagi terhadap sesama. Jadi kami tetap punya konsentrasi yang tinggi sekali bahwa kami tetap harus berbagi apapun situasinya. Itu sebagai wujud syukur kami bahwa kondisi perekonomian terutama BPR masih dapat berbagi di saat seperti sekarang ini. MNC Capital berharap terbangun satu sinergi positif bersama Perbarindo sehingga dapat mengembangkan kerjasama di lini usaha jasa keuangan berbasis digital. Dari Tangerang Selatan, Banten, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Galuh, ini terkait dengan Timnas Indonesia. Di mana Timnas Indonesia ini pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiba di tanah air, Indonesia fokus hadapi Bahrain. Skuad Garuda tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Timnas Indonesia tiba di tanah air dengan menelan pil pahit usai kalah 1-5 dari Australia pada Kamis lalu. Selanjutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa mendatang. Sesampainya di Indonesia, skuad Garuda hanya menjalani latihan pemulihan. Sementara sisa waktu ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin untuk meraih poin penuh melawan Bahrain yang menjadi laga krusial untuk menentukan nasib Indonesia. Sementara itu, Timnas Bahrain tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Sesampainya di Indonesia, Bahrain langsung ke tempat penginapan mereka dengan kawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahrain datang ke Indonesia usai menelan kekalahan 0-2 dari Jepang pada Kamis lalu. Kini Bahrain datang ke Indonesia dengan mengusung misi meraih poin penuh pada laga yang akan digelar pada Selasa mendatang. Sementara itu, meski kalah dari Australia 5-1, Presiden Prabowo Subianto meyakini timnas akan lebih baik di masa mendatang. Presiden juga menyebut sepak bola Indonesia tidak boleh dianggap remeh di mata dunia. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita
belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Ada kembali di Sino Today pemirsa dan Cikal, kalau biasanya masyarakat melakukan pergerakan mudik itu mulai dari H-7. Iya. Nah sekarang H-9 ternyata banyak juga masyarakat sudah melakukan perjalanan mudik. Nah untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik lebaran di kawasan Cikampek KM19, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Ya, selamat pagi. Hadisti, bagaimana situasi arus kendaraan di kawasan Cikampek pagi ini? Apakah sudah banyak volume kendaraan pemudik? Ya, selamat pagi Cikal, Galuh dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikampek terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya ketersendatan, kepadatan ataupun juga kemacetan yang terjadi di ruas tol ini. Bahkan kami melihat ini untuk laju kendaraan yang melintas dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Nah, seperti yang Anda katakan tadi Cikal, Galuh, bahwa ini H-9 Idul Fitri masih terhitung ya 9 hari lagi, namun tampaknya ini untuk masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya sudah memulai perjalanan mudik mereka lebih awal. Dari pihak Jasa Marga mencatat pagi hari ini saja terhitung sejak pukul 6 pagi hingga saat ini sudah ada 6.000 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta melewati gerbang tol Cikatama menuju ke arah Palimanan. Dan kalau kami memperhatikan juga ini mayoritas kendaraan yang melintas merupakan kendaraan pribadi dengan plat atau nomor polisi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian juga didominasi oleh bus antar provinsi yang mengangkut penumpang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Lalu dari yang kami perhatikan beberapa hari ataupun juga waktu-waktu belakangan ini ada waktu-waktu yang menjadi favorit bagi para pemudik melakukan perjalanan. Di antaranya adalah pada waktu setelah sahur pada pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, kemudian juga di malam hari setelah berbuka puasa, yakni pada pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Artinya pada waktu-waktu tersebut intensitas ataupun juga volume kendaraan ini mengalami peningkatan. Sementara dari pihak Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus mudik pada periode Lebaran 2025 ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret nanti. Tentu ini bisa menjadi perhatian ataupun juga pertimbangan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik apabila ingin menghindari kemacetan ataupun juga kepadatan. Nah, ada beberapa gerbang tol ini yang diprediksi akan terjadi kepadatan, diantaranya adalah gerbang tol Cikampek Utama, kemudian juga gerbang tol Kalihurik Utama, gerbang tol Ciawi dan juga gerbang tol Cikupa. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin akan terjadi, pihak Jasa Marga bersama kepolisian akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya adalah one way dan juga kontraflow. Namun keduanya ini bersifat situasional, artinya akan diberlakukan melihat bagaimana volume kendaraan ataupun juga kemacetan yang terjadi. Galuh, Cikal dan juga pemirsa, ini dapat saya informasikan juga ada kabar baik bagi yang akan melakukan perjalanan mudik di periode Lebaran 2025 ini, bahwa akan ada diskon tarif tol sebesar 20% di sejumlah gerbang tol yang ada di Jakarta sekitarnya dan juga menuju ke arah Trans Jawa. Nah, salah satunya ini adalah berlaku di gerbang tol Cikampek Utama yang akan berlaku bagi kendaraan yang akan melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikatama dan keluar di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Namun tetap dihimbau ini kepada pemudik untuk memastikan saldo e-tol dalam keadaan yang cukup, dan yang lebih diprioritaskan ini adalah menjaga keselamatan, kemudian menjaga keadaan fisik dan juga kesehatan dalam keadaan yang baik. Lalu juga pastikan kendaraan dalam keadaan yang prima, yang mana apabila merasa mengantuk atau kelelahan ini dianjurkan untuk beristirahat di rest area yang tersedia, karena sangat dilarang bagi pemudik ataupun pengemudi ini berhenti di bahu jalan jika tidak dalam kondisi yang darurat. Galuh, Cikal.
Baik, terima kasih atas informasi serta kabar baiknya terkait dengan diskon tarif tol tadi. Adisti melaporkan dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya, sementara kalau tadi kita lihat situasi di Cikampek yang sudah mulai ramai lancar, kemudian kami juga akan mengajak Anda untuk melihat langsung situasi di stasiun kereta Pasar Senen Jakarta terkait mudik Lebaran yang akan berangkat lebih awal. Nah, di sana ada Indra Setiabudi yang sudah siap melaporkan. Selamat pagi Indra, bagaimana situasi di sana? Berapa banyak jumlah pemudik yang Anda sudah ketahui? Ya, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan Cikal dan pemirsa bahwa kurang lebih 1 pekan lagi seluruh umat muslim yang saat ini melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana perlu diketahui Cikal, Galuh, dan juga pemirsa bahwa momen ini biasanya dilakukan untuk masyarakat melakukan berpergian, jalan-jalan maupun juga berwisata maupun juga berkunjung ke sanak keluarga di kampung halaman. Dan pantauan kami Cikal, Galuh, dan juga pemirsa bahwa pagi hari ini animo masyarakat terus meningkat, bahwa diketahui setidaknya Daob 1 Jakarta dalam periode 21 Maret 2025 hingga 1 April 2025 ini Daob 1 Jakarta menyediakan tiket sebanyak 1.032.000. Ini sudah habis sebanyak 600, sehingga ini sudah bisa dibilang okupasi meningkat sebanyak 62%. Dan kalau kita bisa informasikan terkait tanggal 21 hingga 1 April 2025 ini okupansi ini sebanyak hampir 102% Cikal. Dan perharinya setidaknya bahwa Daob 1 Jakarta memberangkatkan setidaknya 45.000 lebih dibagi dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Dan kalau kita informasikan bahwa saat ini kereta Erlangga akan diberangkatkan menuju kota Surabaya dan juga Purwokerto, dan sehingga masyarakat sini masih terus menunggu. Dan perlu diketahui Cikal, Galuh, juga pemirsa, memang meskipun menunggu cukup lama, tapi kita bisa informasikan bahwa situasi ataupun layanan ini sudah sangat maksimal sekali Cikal, yang mana dari tempat ruang tunggu maupun juga area menyusui dan lain-lain, sehingga masyarakat bisa nyaman selama menunggu keberangkatan dan sebelum masuk ke peron masing-masing. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan melakukan hendak bermudik, dipastikan kondisi Anda dalam kesehat dan juga pastikan barang bawaan Anda tetap dalam genggaman Anda. Cikal, Galuh. Baik Indra, terima kasih atas laporannya dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali.